Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa. Oke. Baik, teman-teman. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Yang tidak hadir di Zoom meeting ini? Ada, Bu. Siapa yang Anggi tidak tidak hadir? hadir. Anggi, Bu. Tadi izin sakit. Oh, ya baik. Kita doakan Anggi supaya cepat sembuh agar bisa belajar kembali bersama kita walaupun melalui Zoom meeting. Seperti itu ya. Untuk Ya, Bu. semuanya jaga kesehatan agar bisa melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari dengan baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai untuk belajar bab pertama. Adakah yang sudah membaca apa materi bab pertama? Itu, Bu, saya mengenai kesetimbangan dan dinamika rotasi. Gitu kan? Iya, betul. Mengenai kesetimbangan dan dinamika rotasi. Nah, hari ini tapi kita akan membahas satu subbab saja ya, yaitu mengenai momen gaya. Oke, sebelum kita masuk ke materi momen gaya, coba Ibu akan mengetes kalian mengenai materi fisika yang sudah diajarkan di kelas 10 untuk masuk ke materi momen gaya. Seperti itu ya. Ya, sudah, Bu, sebentar. Oke. Sini sudah ada game Kahoot. Nah, kalian bisa join dengan campaign 8048494 ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sudah kalian pelajari di kelas 10 untuk mengingat. Seperti itu ya. Segera join. Oke, kita mulai. Soal pertama. Mengenai gaya. Gaya adalah tarikan, dorongan, atau apapun yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti. Benar atau salah pengertian itu? Oke, semua menjawab benar ya? Iya, benar. Jadi jawabannya gaya adalah tarikan, dorongan, atau apapun yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti itu benar. Memang itu adalah pengertian dari gaya. Berarti semuanya sudah paham ya mengenai apa itu gaya. Soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan besaran? Silahkan dipilih ya, option A, B, C, dan D. Oke, semuanya menjawab. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jawabannya benar ya, semuanya menjawab dengan benar. Jadi memang besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Berarti semuanya sudah paham mengenai apa itu besaran. Soal selanjutnya.
Besaran vektor adalah apa itu besaran vektor? Ya, benar. Jadi, semuanya sudah menjawab dengan benar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, besaran vektor itu tidak hanya memiliki nilai saja, tetapi dia juga memiliki arah. Oke, semuanya sudah paham ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi momen gaya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran dari submateri momen gaya ini yaitu nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep dari momen gaya atau yang bisa disebut sebagai torsi dengan benar secara diskusi TI yang berkelompok. Kemudian selanjutnya tujuan yang kedua yaitu nanti kalian diharapkan dapat merumuskan persamaan matematis momen gaya. Kemudian nanti kalian juga diharapkan dapat menerapkan konsep momen gaya dalam permasalahan di soal. Selain itu, kalian nanti juga diharapkan mampu mendiskusikan hasil data pengamatan mengenai momen gaya, kemudian dapat menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas mengenai konsep dari momen gaya dengan benar. Oke, selanjutnya Ibu ada sebuah video, coba kalian perhatikan dengan seksama. Oke, dari video tersebut, adakah yang tahu ini apa? Itu keren. Ya, Keren betul bukan ya? sekali. Betul sekali, Fatima. Itu adalah sebuah keren. Apakah kalian sudah pernah melihat keren ini sebelumnya secara langsung seperti itu? Saya pernah, Bu. Iya. Jadi ini adalah sebuah kren yang mengangkat beban biasanya terdapat di suatu proyek bangunan seperti itu ya. Nah, dari sini adakah pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Parisa silahkan. Mengapa kren tersebut tidak terbalik ketika mengangkat benda-benda yang berat ya, Bu? Oke, pertanyaan bagus, Farisa. Terima kasih. Nah, kren ini tidak terbalik ketika mengangkat benda-benda berat. Nah, hal ini berkaitan dengan materi kita mengenai momen gaya atau torsi. Kalian akan mendapatkan jawabannya melalui diskusi ya. Jadi, Ibu tidak akan menjawab secara langsung, tetapi kalian akan mencari jawabannya sendiri melalui diskusi yang akan dilakukan setelah ini. Mbak Farisa sepertinya sudah mulai mengantuk ya. Boleh untuk izin ke belakang, cuci muka terlebih dahulu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok melalui breakout Zoom. Sesuai kesepakatan kemarin melalui WA Group, yaitu masih sama seperti ketika di kelas 10, seperti itu ya. Apakah LKS-nya sudah dibuka semuanya? Yang sudah Ibu share di Google Classroom? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai diskusi, Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk
teknis diskusinya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Bisa diperbesar sedikit nggak, Bu? Nah, Oke. Nah, di sini nanti kalian ada 2 kegiatan ya, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep dari momen gaya itu sendiri, dan kalian nanti akan mampu merumuskan persamaan dari momen gaya atau torsi. Yang kalian perlu siapkan adalah tentunya jaringan internet dan laptop, serta software web browser, seperti itu. Kemudian di sini sudah ada link dari Pet Colorado-nya. Nah, kalian nanti ikuti langkah yang ada pada LKPD-nya untuk kegiatan 1 yang poin D, kemudian untuk kegiatan 2-nya yang poin F. Seperti itu. Kemudian kalian isikan analisis datanya, analisis data 1 dan analisis data 2, serta kesimpulannya ya. Setelah itu, kalian presentasikan di depan kelas hasil diskusi yang kalian dapatkan di kelompok masing-masing. Seperti itu ya. Apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? sudah cukup jelas, Bu. Belum ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Waktu diskusi kalian 20 menit cukup ya? Ya, Bu, insya Allah cukup. Oke, sekarang Ibu bagi kalian ke breakout room. Silahkan untuk mulai untuk proses diskusinya ya. 20 menit dari sekarang. Baik, Bu. Untuk diskusinya saya izin share screen Iya, simulasinya ya, Bu. salah satu anggota kelompok bisa share screen agar mudah untuk diskusi. Apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu. Masih mencoba memahami langkah-langkahnya. Oke. Diharapkan Lisa? semua kelompok ikut serta dalam proses diskusi ya. Baik, Bu. Silahkan dilanjutkan. Risa nih, share screen-nya kekecilan nggak, Far? Enggak, udah kelihatan. Ayo udah, oke. Itu di checklist dulu ya? Iya, betul. Sudah centang. Penggarisnya di mana ya? Oh, ini. Iya. Kayak gini bukan sih, Far? Oh, salah.
Bisa di kanan. Data 5 kilo. Ini 5 kilo. Kita nggak bisa miring ya? Oh ini. Oke. Terus kayaknya itu penumpang di awal. Gimana, Pak? Maaf, putus-putus. Yang modelnya. Kan awalnya itu kan gini ya. Kayak ketum. Semuanya sudah kembali ya, semua kelompok. Ya, Bu. Ya, Bu, sudah. Nah, sekarang kalian sudah selesai untuk diskusinya, kemudian kalian sudah dapatkan hasil analisis dan kesimpulannya untuk masing-masing kelompok ya. Sekarang waktunya untuk kalian presentasi masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi di room utama ini. Bisa untuk share screen agar lebih jelas. Saya serahkan presentasi yang pertama kepada kelompok 1, Mbak Fatimah dan teman-temannya. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, Bu, sebentar. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai analisis data dari kegiatan 1. Dari diskusi kelompok 1 didapatkan yang pertama yaitu ketika suatu bata dengan massa 5 kg diletakkan pada batang jungkat-jungkit, artinya terdapat gaya berat yang mempengaruhi gerak batang jungkat-jungkit sebesar 50 N. Nah, yang kedua yaitu jarak antara beban dan titik tumpu sejauh 2 M, artinya lengan momen gaya berat sebesar 2 M juga. Dan yang ketiga, gaya berat dan lengan momen menyebabkan batang berputar ke arah dengan arus jarum jam. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, oke. Selanjutnya, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, selanjutnya akan coba Ibu ulas sedikit mengenai apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Jadi, kalian sudah diskusi mengenai konsep dari torsi itu sendiri, yang hasilnya kalian dapatkan semuanya sudah benar mengenai apa itu torsi, yaitu suatu kecenderungan gaya untuk memutar suatu benda pada suatu sumbu, seperti itu ya. Nah, torsi ini adalah besaran vektor, jadi dia memiliki arah. Ketika arahnya searah dengan dengan arah jarum jam, maka dia bernilai positif. Tetapi ketika berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Seperti itu ya. Kemudian untuk persamaannya, kalian juga sudah menemukan melalui proses diskusi tadi, yaitu sigma tau
sama dengan sigma R dikalikan dengan F sin theta. Ketika sin theta-nya adalah 90 derajat, maka sin 90 derajat adalah 1. Jadi, sigma tau sama dengan R dikalikan dengan F saja. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi pada hari ini, Ibu ada sebuah contoh soal, coba kalian untuk mengerjakan ya. Di sini, jika massa batang diabaikan, maka momen gaya terhadap titik A. Titik A yang di sebelah kiri adalah, di situ ada F1 ke atas, F2-nya ke bawah, F1-nya sebesar 10 Newton, kemudian F2-nya sebesar 4 Newton, F3-nya sebesar 5 Newton, dan F4-nya sebesar 10 Newton ke bawah. Dan ini ada jaraknya ya. Jadi kalian bisa hitung untuk momen gayanya atau tau-nya. Sudah selesai? Mbak Fatima, berapa jawabannya? Jawabannya 53 bukan ya, Bu? Oke, kita tampung dulu ya. Kita bahas bersama-sama. Adakah jawaban yang sama dengan Mbak Fatima? Saya, Bu, sama, Bu, 53 Newton meter. Oke, Mbak Farisa, coba kita bahas bersama-sama ya. Jadi, ini kita akan menggunakan rumus yang sudah kalian dapatkan melalui proses diskusi tadi, yaitu F dikalikan dengan jaraknya. Karena ini F-nya adalah tegak lurus, jadi sin theta-nya adalah 90 derajat. Jadi tidak perlu ditulis karena sin 90 derajat adalah 1. Seperti itu ya. Jadi tinggal 4 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan 10 dikalikan 6, kemudian dikurangi 5 dikalikan dengan 3. Oke. Jadi jawabannya adalah 8 ditambah 60 dikurangi dengan 15. Hasilnya adalah 53 Newton meter. Satuannya adalah Newton meter ya. Adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu, dari saya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu sudah mengunggah soal di Google Classroom mengenai momen gaya ini. Ada 3 soal di situ, silahkan untuk dikerjakan sebagai tugas, dikumpulkan paling lambat minggu depan. Seperti itu ya. Agar kalian lebih memahami materi kita mengenai momen gaya. Untuk materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas ini, Bu. Oke, jika sudah cukup jelas, kita akhiri pertemuan hari ini. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Kita bertemu minggu depan untuk pelajaran fisika lagi, masih di bab yang sama, untuk subbab selanjutnya. Seperti itu ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.